kan kita kemarin kan saya sempat tanya ke abang ya, abang kan sudah jelasin stres yang abang alami ya. Nah gimana bang, ada perubahan nggak setelah saya jelasin juga tentang regulasi emosi? Ya mungkin sih nggak yang langsung spontan berubah gitu, cuman ada beberapa hal juga yang kita sadari bahwa ya mungkin dengan minum juga ada dampaknya gitu, dan dampaknya juga bukan hanya sekedar ya udah mungkin sakit kepala atau segala macam, tapi itu emang ada efek sampingnya juga yang berbahaya buat tubuh juga. Ya mungkin sekarang sih udah berapa minggu itu udah nggak minum, paling itu udah ganti konsepnya gitu loh, maksudnya ya mungkin di saat kayak mau minum tapi ya beralih ke hal yang lain lagi, jadi udah punya motivasi ya mungkin untuk bisa berpikir bahwa ya mungkin tidak selamanya dengan minum itu baik, tapi ya mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat lagi. Berarti ada perubahan yang terasa ya. Nah, jadi kalau dari self regulasi ini itu tuh faktor-faktornya tuh ada banget ya, kayak dari kita sendiri gitu. Kayak kalau kita mau mengatur tindakan kita atau apa tuh kita harus dari diri kita sendiri gitu untuk melakukannya. Nah, terus habis itu ada faktor perilaku kita, kayak tindakan yang kita lakuin gitu. Kayak mungkin perilaku kita kan pasti mencerminkan ya, kalau tindakan, kalau kita mau lebih baik pasti perilaku kita bakal menjadi hal-hal tersebut kan. Nah di sini kan ada aspek-aspeknya ya dalam psikologi juga. Nah yang lima itu pasti ada tujuannya ya, dan tadinya sudah mau berubah, bahkan udah 3 minggu nggak melakukan minum itu. Nah itu udah sangat bagus ya, udah sangat bagus gitu. Mungkin abang kalau tadinya udah nggak minum nih, kalau misalkan emang pengen aku stres lagi, aku mau ngelakuin hal yang sama gitu. Nah abang mungkin bisa journaling, terus tulis aja, mungkin bisa di HP, di kertas, tapi yang bisa abang lihat sendiri ya, tanpa dilihat orang lain gitu. Juga ada mandala art. Kita siapin kertasnya, terus abang tinggal gambar kesukaan apapun yang abang tuai di situ, itu nggak apa-apa, terserah, bebas dari kita sendiri gitu. Terus juga ada respon terhadap diri kita sendiri. Nah misalkan nih abang stres atau pusing, ya motivasi apa yang bisa aku lakuin lagi gitu. Mungkin abang suka olahraga, terus suka jalan-jalan, atau apapun yang kita sukai gitu, hobinya apa. Mungkin dari situ juga bisa ngilangin stres kita juga gitu sih. Terus kan dari kayak itu juga kita jadi termotivasi untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat juga kan. Jadi nggak stuck dari aku minum ini aku harus lakuin ini Ya, gitu. kayak Jadi bisa bermacam-macam hal. nggak harus ke minum ini doang kan, itu kayak mungkin nggak positif ya, kayak mungkin kita bisa balikin ke tindakan yang lebih positif gitu sih. Kira-kira nih bang, ada Kira-kira ada masukan atau apa? yang mau ditanyain? Nggak usah jadi pertanyaan deh, gini aja aku aja yang jawab ya, Iya. karena tadi kan udah ada ininya, jadi Iya. aku yang jawab. Mungkin kalau dari perilaku sih sebenarnya masih ya nggak langsung ini ya, seperti biasa juga sih kalau dari sifat perilaku. Cuman kalau sekarang itu mungkin yang kemarin-kemarinnya tertutup, karena aku biasanya itu minumnya itu jarang di luar tapi di rumah gitu. Dan jadi kalau misalnya di rumah paling kalau minum tidur, minum kalau misalnya capek tidur kan. Terus kalau misalnya udah selesai minum capek Bawanya tidur sih. bawanya tidur. Cuman kalau di pagi hari kan efeknya akan lemes. muncul kan. Iya. Misalnya mau pergi kerja atau mau melakukan aktivitas lain terganggu. Jadi efeknya itu sakit kepala. Kedua itu mungkin di perut, karena dia itu bermasalah sama lambung juga gitu. Bertambah udah tahu nih ya ada efeknya. Dan terus juga nafsu makannya udah nggak ada gitu. Nah cuman beberapa hal, mungkin beberapa minggu ini semenjak ada ini, dan aku juga mungkin berhenti untuk dalam 3 minggu ini, jadi ada perubahan juga kan. Mungkin yang sebelumnya kadang mau kerja atau melakukan hal yang mungkin kita lakukan setiap hari,
ya mungkin ada jeda-jedanya, waktu misalnya ada lambatnya mungkin pas nyampe tempat kerja atau segala macam, tapi di saat kita juga mau udah bisa mengontrol kita sendiri dengan perilaku kita juga yang sebelumnya yang beda dan sekarang itu udah ada perubahan juga gitu. Dan ya semoga kedepannya sih lebih bagus lagi gitu. Terus ada juga kan tentang standar ini ya, mungkin itu standarnya itu cara mengurangi ya kali ya. Iya. Jadi misalnya kalau itu sih ya nggak 100% ya, nggak 100% buat langsung tiba-tiba berhenti Iya, gitu. enggak. Ya mungkin ada sih, ada beberapa juga di saat fasenya lagi benar-benar capek dan pengen minum, cuman udah bisa ngurangin karena efeknya itu di situ kan berbahaya banget ya. Mungkin yang jadi pertanyaan aku yang tadi, yang journaling ini ya, Oh, Iya. Journaling. itu yang seperti apa sih kak? Mungkin Oh. boleh dikasih contoh atau apa gitu? Oh, mungkin kayak kalau journaling tuh bisa nih kan, misalnya tulis di kertas atau di buku apa, kayak si abang nih nulis apa nih, masalahnya apa aja situ yang bikin stres, yang bikin kesel, pokoknya lampiasin aja emosinya tuh kayak ditulisin aja di situ. Nah, itu terserah nih, ntar abang mau abang simpen kah, atau mungkin karena abang kalau takut dibaca orang kan pasti kayak, mungkin abang bisa nih udah jadi selembar kertas nih, dari selembar kertas mungkin abang bisa disobek-sobek buat ngelampiasin kayak Rasa emosi. emosinya. Jadi ada yang journaling terus dilempar tuh kayak dia udah ngebuang emosi dia itu loh, emosi negatif dia kayak gitu sih. Oh, gitu. Juga bisa ada juga sih yang orang stres tuh kayak lari, Iya. olahraga lari, Oh iya, jogging kayak gitu. Jogging. minggu sih Nah. setiap minggu mungkin. Nah, mungkin kayak gitu itu juga bisa mengurangi stres, karena kan kita juga kayak kalau jogging kita gerak Iya, gitu kan ya. gerak-gerak, jadi pikirannya Jadi fokus ke kayak, situnya. terus juga kita mungkin kalau jogging juga lihat suasana kan juga beda gitu, nggak kayak yang kayak nggak mungkin kita ngeliat kerjaan atau apa gitu, kayak lebih yang lain gitu, mungkin lebih alam gitu ya. Nah, Soalnya- sekarang sih kayak lebih banyak ngobrol sama keluarga, sama teman-teman juga. Oh. Terus mungkin kalau misalnya lah di saat kayak udah stres ini atau mungkin udah nggak bisa ngendalin diri karena mencoba untuk melakukan hal yang sama kali ya, jadi kadang mencoba untuk jalan gitu berapa mungkin ke keluarga, habis itu kan hilang gitu. Jadi apa yang jadi mungkin sekarang jadi perubahannya itu di saat mungkin udah di atas motor, mungkin dengan angin sepoi-sepoi jadi kita udah kayak hilang gitu Hilang. ya, kadang kayak gitu, kayak kita butuh healing jadinya, intinya kayak iya. gitu. Dan enaknya itu bukan 100% harus komunitas yang ini gitu, tapi ada beberapa juga teman bahwa apa yang kakak mungkin yang sekarang kalian ini itu bisa yang sesuai gitu loh, maksudnya Bisa ngeluarin iya emosi, ngeluarin seninya. emosi dan bisa terpecahkan gitu. Kayak jadi kayak kita ada masalah di kantor, gimana selesai masalah Iya, itu. selesai masalah itu gitu. Dan pokoknya terima kasih banyak ya atas motivasinya, mungkin kesan-pesannya juga bisa diterima, dan karena kalau misalnya ada perubahan juga buat kedepannya kan itu buat aku juga, Iya. buat kebaikan aku juga sih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita Makasih juga makasih ya. juga udah Makasih jadi udah narasumber jadi kita. narasumber kita. Oke. Bye bye.